dalam video kali ini gue mau membahas satu cerita film yang berjudul Curse of the Nun yang rilis tahun 2020, di mana cerita di film ini bagi gue ini versi gue bisa referensiin ke kalian semua. Filmnya keren dan seremnya dapat. Jadi di awal cerita film ini, seorang gadis kecil bernama Ashley yang ketika akan tidur malamnya ceritanya, jadi itu selalu dibawakan cerita atau dongeng oleh ayahnya. Dari hari ke hari, dongeng itu yang dibawakan selalu itu saja tentang seorang suster yang disebut Suster Monday. Nah, karena setiap saat mau tidur malam itu dia diceritakan oleh ayahnya, membuat si Ashley kecil ini jadi terobsesi dengan cerita itu, dimana dia saking terobsesinya, dia justru merasa bahwa Suster Monday itu selalu ada dan mengawasi dia di kamarnya. Pernah di satu ketika setelah diceritakan oleh ayahnya menjelang tidur, dia justru tidak bisa tidur karena selalu terbayang-bayang Suster Monday itu. Dia merasa bahwa Suster Monday itu mengawasi di bawah kolong ranjangnya dia, mengakibatkan si Ashley kecil ini nggak berani turun dari ranjangnya karena dia merasa ketika kakinya turun ke lantai di mana Suster Monday itu bersembunyi atau ngumpet di bawah kolong ranjang siap menarik kakinya dia. Itu saking dia terobsesi hingga perasaan itu selalu si Ashley ini selalu ingin mendengarkan cerita itu juga, bahkan ayahnya tidak sempat lah katakan seperti itu. Justru Ashley yang menantang ke ayahnya untuk diceritakan kembali cerita tentang Suster Monday itu, hingga kemudian dia dewasa di mana di sekolahnya si Ashley ini mendapat tugas penelitian. Nah, disitulah ketertarikannya terhadap cerita dan si Suster Monday ini. Ashley ini mengambil tema tentang gereja tua di mana seorang suster yang bernama Suster Monday itu bekerja di situ. Dalam komplek gereja itu terdapat juga rumah tahanan yang tahanan-tahanan itu benar-benar tahanan-tahanan yang mohon maaf, yang benar-benar perbuatannya yang sangat jahat. Disitulah mereka sejatinya tahanan-tahanan itu kemudian akan dibimbing secara religi dalam gereja itu. Para tahanan-tahanan ini seperti yang diceritakan oleh ayahnya ke Ashley, tahanan-tahanan itu satu persatu hari ke hari, setiap hari itu ada yang mati. Nah, dalam cerita ayahnya kepada Ashley kecil waktu itu, tahanan-tahanan itu mati, ada yang bunuh diri dan ada yang terbunuh, ada yang dibunuh. Persoalannya kemudian yang membuat di dalam cerita ayahnya itu di masa lampau itu membuat orang bingung siapa pelaku pembunuhan seandainya memang si tahanan-tahanan itu mati terbunuh. Tidak pernah terjawab hingga kemudian si Ashley ini melakukan penelitian. Nah, di sini inti dari cerita yang gue mau bahas ini sedikit membingungkan memang, agak-agak ambigu memang, karena dari awal cerita sampai akhirnya kalian akan disuguhkan dengan tontonan yang sangat menyeramkan, menegangkan. Tapi di buntutnya itu baru ketahuan alur atau jalan cerita film ini akan kebongkar semuanya. Tapi kita akan tahu nanti terakhirnya. Nah, ketika dia melakukan penelitian, si Ashley ini berangkat dengan kakaknya yang perempuan, terus dua orang temannya. Salah satu dari dua orang teman laki-lakinya ini adalah pacarnya si kakaknya Ashley ini yang bernama Gaby, cowoknya itu nama Anthony. Nah, setibanya di komplek gereja tua di tengah-tengah hutan ini, ketiga orang ini merasa kok gue harus ada di sini. Gue nggak suka berada di tempat ini karena ya memang sedikit banyaknya mereka udah tahu sedikit cerita dari Ashley bahwa komplek gereja tua itu adalah tempat horor, persis seperti apa yang digambarkan oleh ayahnya ketika kecil. Nah, ketiga orang ini sebenarnya nggak ingin berada di situ, tapi si Ashley yang memang ngotot terobsesi oleh cerita ayahnya, terutama kepada Suster Monday ini, justru Ashley menantang kepada ketiga orang ini bahwa kalau kalian nggak mau berada di sini, ya udah silakan kalian pulang atau pergi kemana kalian mau, tinggalkan gue di sini. Tapi berhubung si Ashley ini adalah adanya si Gaby
yang akhirnya nggak tegaan juga kepada adanya. Ya udah, dengan sangat terpaksa, dengan sedikit perselisihan antar mereka berempat ini, akhirnya stay lah untuk sementara mengantarkan si Ashley untuk melakukan pemotretan untuk penelitian sekolahnya itu. Nah, sebenarnya juga dalam cerita film ini, si Ashley ini, kalau ini versi gua melihat di sini si Ashley ini bukan berada di situ sungguh-sungguh pure untuk penelitian, lebih kepada dia terobsesi, dia ingin mengetahui. Terlebih lagi sejak kecil itu dia itu merasa ada kedekatan dan bahkan merasa bisa bertemu dengan si Suster Monday itu. Jadi seperti itu kalau versi gua. Nah, akhirnya si Ashley melakukan penelitian. Saat itu kemudian dia mengambil gambar di puing-puing pecahan-pecahan gereja tua itu. Ketika temannya ini kemudian nyamperin dia lagi. Tuh, salah satu dari mereka, udahlah, hentikan saja ini, karena gue nggak ingin seperti ini. Si Anthony yang pengen itu, ya pacarnya si Gaby, kakaknya si Ashley ini, dengan sedikit kayak ngenyek gitulah. Lu ngapain sih di sini? Gue nggak harus ada di sini. Gue justru mau berdua-duaan dengan cewek gua. Begitulah kurang lebih komunikasi mereka yang membuat si Ashley ini semakin sebel gitu. Nah, ada lagi satu yang memang di tengah alur cerita ini akan ketahuan, tapi gue bongkar sekarang. Si Anthony yang akhirnya memang dasarnya nggak ingin ada di situ karena ingin berduaan lah sama si Gaby ini, komunikasikan itu, keputusannya bahwa oke, akhirnya mereka harus out dari area atau komplek gereja tua itu yang menyeramkan. Ashley dengan sedikit kesal, ya udahlah apa boleh buat gitu, karena nggak enakan juga sama si kakaknya ini. Akhirnya mereka berempat keluar dari komplek gereja itu lalu menuju ke mobil. Setibanya di mobil, ternyata kunci mobil itu hilang, nggak ada sama si Anthony. Anthony sempat kesal, gimana kok kunci mobil gue justru ketinggalan atau hilang gitu kan. Pokoknya terjadilah sedikit percekcokan lagi, yang finalnya keputusan mereka demi mobil, kunci mobil nggak ada, mau nggak mau kan akhirnya harus stay di kompleks gereja tua itu. Nah, ini gue bilang tadi gue mau bongkar di tengah cerita, sebenarnya kehilangan kunci mobil Anthony itu bukan hilang. Sebenarnya si Ashley yang menyembunyikan itu, makanya dia dengan rela hati, sebenarnya nggak rela sih, sedikit-sedikit agak-agak ngotot ketika keputusan kakaknya, oke lah kita out dari komplek ini. Ternyata kunci mobil itu disembunyikan oleh si Ashley di tas rangselnya. Nah seperti itu. Kenapa seperti itu? Kalau analisa gua, ini agar apa yang menjadi ambisi Ashley mengorek tentang gereja tua dan tahanan-tahanan rumah tahanan itu bisa tercapai. Nah, begitulah. Jadi ceritanya mereka putuskan karena nggak ada kunci mobil nggak bisa gerak. Ya udah, kita nyari perlindungan karena memang suasana waktu itu sudah mulai mau gelap dan ditambah hujan pula kan. Mereka berempat masuk ke komplek gereja itu. Tercapailah cita-citanya si Ashley untuk terus melanjutkan penelitiannya mengambil gambar di komplek-komplek itu. Ketiga temannya ini, salah satu yang bernama Michael itu berpostur gede itu serba salah kalau mereka bertiga di situ kan. Si Anthony sama si Gaby kan berpasangan, nah dia kan gak enakan. Akhirnya dia mutusin bahwa oke, fine, gua ngikut si Ashley, nemenin lah, sekedar nemenin. Berjalan waktu mulai semakin gelap, semakin kalau gue bilang mulai mencekam lah keadaan mereka di situ. Si Ashley pelan-pelan dari ruang ke ruang, masuk ke ruang tahanan. Bahkan si Ashley ini merasa kehadiran Suster Monday itu memang ada di situ. Bahkan dia bisa merasa bahwa nih di posisi ini ada dia nih, di posisi ini ada dia sedang memantau gua gitu. Cuman si Michael dan apalagi yang berdua ini yang memang orang mereka tuh nggak menginginkan berada di sini, nggak peduli gitu kan, marah seperti alah sepelein aja lah itu, omongan-omongan bohong lah seperti itu.
Walaupun si Ashley berusaha meyakinkan bahwa memang benar di sini ada, karena gereja itu gereja persis yang diceritakan oleh ayahnya, dan memang itu tempatnya. Nah, sembari masuk ke satu ruangan, satu sel dan ke sel yang lain, di tengah-tengah itu si Ashley, nah ini juga ambigu juga sih sebenarnya, karena Ashley ini waktu dari kecil bisa merasakan kehadiran si suster Monday. Lalu kemudian pada saat dia melakukan penelitian itu keliling-keliling di komplek gereja tua itu, dia juga bisa merasa ini ada nih. Nah, ketika satu sel, di mana sel sebenarnya di situ ada tahanan yang dulu, Ashley di depan gerbang sel itu, dia bisa melihat satu sosok laki-laki berkemeja blue jeans, ya seperti tahanan-tahanan di masa-masa itu ya, sedang terduduk menghadap ke belakang. Jadi ceritanya si Ashley melihatnya dari belakang. Nah, itu yang gue bilang ambigu, karena dalam kejadian itu, di scene itu, Ashley bisa melihat detail si suster itu beserta tahanan. Suster itu sedang memberikan apa namanya, semacam kayak mengajarkan kebaikan. Lalu kemudian si tahanan ini oke lah, ini dikasihlah satu semacam makanan sama cairan yang kata si suster itu, minum ini untuk penebusan dosa kamu. Diminumlah. Nah, yang gue bilang tadi, di kejadian itu, di scene itu, Ashley benar-benar bisa ngelihat detail, dan akhirnya terjawab bahwa selama ini yang dicerita dulu itu, siapa sih sebenarnya pembunuh? Ternyata Suster Manda itu pembunuh. Dan di sini nyata terlihat oleh Ashley bagaimana kejadian si tahanan itu kemudian dibunuh oleh si Suster Monday. Seperti itu kejadiannya. Nah, setelah itu Ashley kemudian tersadar lagi. Kok dia merasa, kok gue bisa ngelihat gitu kan? Gue bisa lihat kejadian detailnya. Ini entah pengaruh dia terbawa obsesinya untuk mengetahui itu, atau memang dia punya apa namanya, indera keenam itu. Kita juga sama-sama nggak tahu lah. Tapi gue bilang film ini bakalan lu mengerti after lu tonton dulu gitu. Makanya gue bilang gue mau bahas ini. Nah, dari perjalanan itu pindah lagi. Si itu berpindah ke si dua orang ini. Si Gaby dan Anthony yang pacaran itu, memang dari awal kan nggak suka dan selalu menganggap ini si Ashley ini sedang bingung atau sedang udahlah nggak penting lah begitu. Mereka nggak percaya cerita dan keadaan di komplek gereja tua itu yang ada tahanan-tahanan itu, nggak percaya. Nah, ada juga saking nggak percaya, di satu scene tertentu, entah di scene keberapa itu, adalah scene-nya di mana saking si Anthony ini nggak percaya, dia masuk ke satu ruangan toilet. Oh ya, gue mau bilang ini suasana di film itu udah malam, benar, udah hujan malam. Anthony ini masuk ke satu toilet, dia melihat toiletnya memang serem banget. Ada toilet yang memang peninggalan dulu. Ya, dia pengen buang air kecil lah gitu kan. Sembari buang air kecil tanpa perasaan ada yang menakutkan atau apa, dia santai aja pipis begitu. Lalu kemudian si ceweknya ini, si Gaby ini masuk juga ke toilet itu. Sempat ngagetin, tapi dasarnya si Anthony ini nggak peduli dengan begituan, nggak percaya. Nggak kaget sih, digagetin, tapi dianya nggak kaget. Bahkan dia, ya udah, lu mau ngapain di sini? Lu lagi pipis nih, kata si Gaby. Gue juga pengen pipis gitu kan. Dah, kemudian pamitan keluar, gue keluar duluan, gue tunggu di luar aja, lu pipis aja gitu. Udah, kemudian si Gaby ini, ya itulah pipis. Kan ada nomor 1 atau nomor 2 ya kan. Ini nomor 1 lah pipis kan gitu. Pipislah dia. Kemudian si Gaby ini merasa ada sesuatu gitu kan, perasaannya ada sesuatu, agak mulai serem lah dia nih. Nggak seperti awal-awalnya, mulai agak serem. Begitu dia
itu kayak ada suara langka gitu kan, ya dia buru-buru langsung berdiri. Dikira si Anthony itu, dia manggil Anthony, ternyata bukan, memang kelihatan ada sekelebat gitu. Nah, dia bingung nyari sambil agak-agak takut, tapi dia masih percaya bahwa ini si Anthony aja nih. Jalan nyusurin koridor-koridor tua begitu, dari toilet nyari si Anthony. Begitu tiba di Anthony, dia ngeliat Anthony dari jauh. Dia belum tahu nih kejadian apa, dia masih sempat ngomong, tapi dia minjek sesuatu. Begitu dia ngelihat ada potongan daging gitu kan, nah di situ udah mulai serem tuh, dia udah mulai ketakutan gitu. Dia ngelihat ke Anthony, ternyata Anthony udah dead lah ya. Nah di scene kejadiannya si Anthony itu, karena dia terlalu, ya kalau gue mau bilang sih versi gue, ini terlalu memandang remeh kan, dia tuh sama sekali nggak penting gitu bagi dia. Ini omong kosong. Ketika scene-nya si Anthony ini duduk di pojokan itu sembari menunggu si Ashley, dia itu kedatangan satu sosok suster. Itu suster itu masih sama lah, pokoknya seorang suster. Tapi si suster ini juga gue bilang lu bakalan tahu setelah lu tonton total film ini. Ternyata suster, itulah sebabnya kenapa Anthony nggak begitu takut, karena dia pikir itu adalah si Ashley. Dan memang wajahnya Ashley di dalam sosok yang berjubah suster itu, yang membawa pisau gitu, yang dalam bentuk salib, kemudian kalau tadi itu jadi ada pisau di dalamnya. Dia sama sekali nggak takut, bahkan dia sempat bilang, dia ngenyek ke suster penampakan suster yang datang itu bahwa mendingan gue nggak takut lah, gue mendingan lu ini deh sambil buka celananya gitu. Nah suster yang tampangnya si Ashley ini semakin mendekat, mencabut pisaunya dan menancapkan ke, mohon maaf, bagian kelaminnya si Anthony. Singkat ceritanya tewas lah Anthony di situ. Itulah kalau gue bilang, itulah kesombongan seseorang yang memandang remeh situasi gitu kan. Yang dia lihat itu memang tampangnya si Ashley, makanya dia nggak percaya. Dan ternyata penampilan itu memang suster itu yang berwajah si Ashley gitu dalam scene film ini tuh. Dan itu nanti lu akan tahu kalau tonton sampai habis film ini. Matilah. Nah, itu ketika si Gaby datang nyari-nyari, ketakutan mendengar suara langka dan ada sekelebat hitam itu mijek itu sesuatu itu daging, mohon maaf, daging potongan dari kelaminnya si Anthony itu. Ketakutan lah si Ashley, si Gaby ini. Larilah dia melihat si Anthony udah tewas, ketakutan. Larilah si Gaby ini ketakutan mencari adiknya dan mencari si Michael. Di scene berikutnya yang terlihat terlebih dulu, kayaknya kalau nggak salah sih, si Ashley yang asik mengambil gambar dalam kegelapan suasana komplek gereja tua itu. Si Michael yang bertubuh bongsor itu mungkin karena kecapean, sempat sih sebelum kemudian si Ashley jalan lagi nyari gambar, ngobrol sementara, kemudian pada saat tersadar si Michael itu terbangun, loh kok gue tinggal sendiri. Dia berusaha nyari si Ashley tapi nggak ketemu. Akhirnya di scene berikutnya Michael yang mungkin iseng lah sendiri nungguin Ashley, nyariin Ashley nggak ketemu, nungguin aja itu sambil ngomong sendiri gitu, seolah-olah ngomong sedang merekam dirinya bahwa ini gue ada di sebuah ini tanpa rasa takut gitu. Tapi dia bersender sambil duduk bersender di balik pintu jeruji penjara itu, jeruji tahanan itu, sembari ngomong begitu seolah-olah merekam dirinya. Tiba-tiba sosok suster itu nongol lagi di belakangnya, nancap dia dari belakang gitu kan, mati lah, meninggal lah si Michael kemudian. Setelah itu, nah di sini di scene berikutnya lagi yang diuber siapa? Adalah Gaby. Gaby ini termasuk yang paling meremehkan lah keadaan itu. Tapi kan dia udah ketakutan karena melihat si Anthony udah mati kan, udah mati, ketakutan. Scene-nya si Gaby. Nah si Gaby ini kemudian
rasa takutnya yang benar-benar takut sekali berhadapan dengan Suster Mande itu. Dia dalam posisi berhadapan begitu, nggak tahu harus lari kemana lagi, sembari si Suster Mande terus melangkah mendekati dia, nggak bisa berbuat apa-apa, ditusuklah bagian sininya. Sampai kalau lo tonton filmnya di sini tuh, itu terlihat sekali bahwa ketika ditusuk di sini, mungkin karena diputar-putar begini, dia sampai rontok jatuh tuh. Saking di itu apa namanya, katakanlah karena dipandang remeh begitu dalam konteks cerita ini, Suster Mane marah lah, itu cincang-cincang bagian sininya sampai terlihat giginya rontok. After itu si Gaby juga udah dead. Kalau gue lihat udah final nih, artinya si Ashley ini bakalan aman kan, selamat kan, karena hanya dia yang merasa begitu dekat sama Suster Mande, dia juga yang begitu ya menghormati lah suasana komplek gereja tua itu dengan semua kejadian masa lampaunya. Gue pikir udahlah si Ashley ini aman nih, ternyata itu salah. Kalau lu tontonin bener-bener lu juga terkecoh kan. Gue pikir habis kan, selesai ini. Artinya walaupun cerita filmnya masih berlanjut, tapi Ashley pasti aman-aman saja lah. Ternyata enggak, salah. Jadi after si Gaby dead, Suster Mande ini masih gentayangan kiri kanan mencari sosok Ashley ternyata. Gue kan terkecoh di situ. Gue pikir mungkin ternyata dia masih diuber juga. Pun masih ada harapan gue bahwa ketika si Ashley juga tetap diuber oleh Suster Mande, paling juga sekedar mau bertemu, mungkin menyampaikan sesuatu seperti harapannya seperti bayangannya si Ashley. Dia itu sudah begitu dekat sama si Suster Mande. Ya. Next di scene berikutnya sekelebat begitu, kan memang dari awal sih si Ashley selalu bisa ya melihat, yang gue bilang tadi gue agak ambigu, apa itu bawaan apa halusinasi. Nah, dia ngeliat lagi sekelebat. Si Ashley dengan rasa penasarannya, bukan malah takut, penasaran, ngubar bayangnya itu, ngubar sampai ke koridor yang serem lah bagi gue pikir gitu. Ketemu berhadapan, tapi kemudian si suster itu ngilang lagi, penasaran, diubar lagi, dicari lagi, capek seperti itu, ngubar. Samping juga itu dia udah si Ashley ini udah tahu nih, ketiga ini udah tewas semua, udah dead gitu kan, jadi dia tinggal sendiri. Dalam perjalanannya kalau gue lihat sih, ini karuan nih si Ashley, udah lu out aja karena lu udah tahu ketiga orang ini udah dead gitu kan, udah ada faktanya, udah dead, lu cabut aja lah. Tapi ternyata gue pikir itu seperti itu tindakannya si Ashley, enggak, dia masih juga penasaran. Jadi ada sedikit rasa takut kalau gue lihat di situ, tapi penasarannya lebih gede. Jadi dia berusaha tuh sembari ngindar juga, tapi pengen ngubur juga gitu kan. Nah, di satu titik tertentu di mana Ashley benar-benar udah mulai merasa ketakutannya itu udah nggak bisa diatasi lagi, ngumpatlah dia di satu ruangan begitu. Sekelebat ada bayangan si suster lagi itu. Begitu dia nengok keluar, si Ashley sempat nengok keluar, suster itu tiba-tiba nongol di sampingnya. Dan wah, lu lihat nanti ini yang gue bilang itu, tiba-tiba Suster Mande itu nongol di sampingnya Ashley. Ini dia. Penasarannya hilang, membuat Ashley itu mungkin gimana gue nih, harus bagaimana. Tapi ya namanya gue ya, kita lah penonton. Kalau gue pikir udah aja, lu cabut aja, selesai. Toh juga kunci mobil kan sebenarnya ada sama dia. Iya, gue lupa sampein waktu dia ngobrol sama si Michael, dia sempat bilang sama si Michael, ada sesuatu yang gue mau bilang ke lu, tapi lu jangan ngomong siapa-siapa. Yang bikin si Michael ini penasaran waktu di sini yang tadinya. Iya, gue nggak bakalan ngomong kok. Apaan sih, unjukin ke gue. Dia ngebuka tanya, dia nunjukin kunci mobil itu. Nah, disitulah ceritanya bahwa jadi di scene sebelumnya, kenapa si Anthony itu kehilangan kunci? Sebenarnya bukan hilang, si Ashley yang ngumpetin agar dia dengan caranya nggak perlu memaksa-maksa lagi, mereka akan
stay di gereja tua itu untuk penelitiannya si Ashley ini bisa berjalan begitu. Nah dia unjukin ke Anthony, siapa? Ke Michael, nih gue yang ngumpetin sebenarnya. Itu ceritanya kan. Nah, jadi kembali ke scene yang gue bilang tadi, di mana si Ashley benar-benar udah ketakutan. Kalau gue bilang mendingan lu cabut, kan cuma bilang ada sama lu kok. Ngapain lagi lu bersiko? Kan lu udah lihat ada 3 dari 4 kalian itu udah tewas gitu kan. Cabut aja, tapi enggak. Nah, udah. Berikutnya ketika rasa takutnya udah kebangetan, penampakan kiri kanan kayak semacam menyerang terus ke Ashley. Di titik tertentu di satu scene, begitu si Ashley melihat ke sebelah sana ada bayangan, dia nengok, bayangan itu hilang. Begitu nengok ke belakang sini, seperti yang lo lihat ini, Suster Mande itu dengan tampangnya yang sangat menyeramkan, dingin, yang di pinggangnya itu terselip salib, yang ada pisau itu, berhadapan face to face langsung dengan si Ashley ini. Ashley akhirnya secara tiba-tiba, oke lah, gue udah nggak bisa kemana-mana lagi kan. Lu ngubar gue kemana-mana gue kabur, lu ngubar gue sampai gue nggak bisa kabur lagi. Bagi gue si Ashley udahlah pasrah lah. Ashley memang menyampaikan ke Suster Mande yang berhadapan sama dia, oke, sekarang lu mau apa? Gue udah gak bisa kemana-mana, gue udah gak bisa kabur, dan gue rasa takut gue udah hilang. Gue gak bisa kemana-mana lagi. Sekarang gue tantang lu mau apa? Jadi mereka tuh face to face, head for head lah, seperti itu, hampir seperti itu. Suster Mande, karena melihat reaksinya si Ashley ini, kayak nggak takut lagi sama gua nih. Justru dari terlihatnya jatuh salib itu ke lantai, kalau gua bilang justru si Suster Mande yang takut gitu, karena saking udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ashley nantang malah, ya udah gua nggak bisa ngapa-ngapain, lu mau apa sekarang? Apa yang lu mau dari gua gitu kan? Membuat pisau itu jatuh, salib yang dalamnya pisau itu jatuh ke lantai. Matanya si Ashley sempat ngelirik, nih ada pisau nih. Kalau lu juga lihat film ini, pasti lu feeling ke situ. Finalnya si Ashley bakalan ngambil salib itu yang isinya pisau. Gue yakin lu seperti itu juga. Nah ini berikutnya, benar si Suster Mande yang ditantang. Ya sekarang gue nggak bisa ngapa-ngapain, lu mau apa gitu? Apa yang lu ingin dari gue? Seperti ini. Gue sendiri. Itu yang dia mau. Suster Mande itu mau ini. Dia menginginkan jiwa Ashley. Gue dengan tampang yang menakutkan begitu, dengan suaranya yang serak-serak mengerikan begitu, si Ashley sempat mundur lah sedikit, kaget dengan itu, tapi bukan takut, kaget. Kemudian matanya itu akhirnya kembali ke salib yang jatuh di lantai. Ashley jongkok ngambil pisau itu, cabut, kemudian ditusuk perut si Suster Mande. Mosok begitu, tapi Suster Mande dengan mimiknya nggak bereaksi apa-apa, seperti kok gue sih sebenarnya gue bingung, kok udah ditancap begitu, udah apalah gitu. Si Suster Mande itu dengan mimik mukanya yang tetap dingin, menyeramkan, santai aja begitu kan. Kalau lu lihat film ini, sekali lagi gue bilang, kalau lu pasti bingung. Udah ditancap nih, udah ditancap, dan si Suster Mande itu nggak kenapa-kenapa. Mungkin lu juga akan berpikir bahwa ya iyalah nggak kenapa-kenapa, orang itu dia kan penampakan doang. No, bukan seperti itu maksudnya. Kalau lu lihat ini dinancap, si Ashley ngelihat si Suster ini nggak bereaksi apa-apa, dan memang nggak kan, dingin aja. Tiba-tiba ngilang dia, ngilang beserta pisau itu. Pisau itu ngilang. Si Ashley sempat ngelihat tangannya, lah kok gue nancep dianya ngilang, pisau salibnya hilang, tapi tangannya berlumuran darah. Si Ashley kaget, ada darahnya tapi jasadnya, wujudnya udah hilang gitu kan, beserta pisaunya udah hilang gitu kan. Kaget, tanpa disadari, tiba-tiba Ashley tuh merasa perutnya sakit gitu kan, gang begini. Dia baru nyadar ternyata, nah ini kan bingung lagi gue bilangin, gue referensi lu kudu tonton deh film ini, seram dan bikin penasaran.
tangan gue penuh darah gitu kan. Tiba-tiba perut si Asli itu sakit gitu. Dia mundur beberapa langkah, terus sadar, nah yang tadi ditancap itu kan si suster Mande itu. Kok yang sobek tuh perutnya dia gitu. Perutnya dia berlumuran darah. Si Asli dalam scene itu baru nyadar, gue nancap dia tapi gue yang sobek gitu. Lagi-lagi gue merasa, ini bagaimana ceritanya? Yang ditancap si suster, yang sobek si Asli. Tapi agak penasaran juga sih. Apa benar ada perasaan gue? Gue rasa lu juga pasti ada penasaran. Apa seperti ini ya? Tuh. Kan nyadar gue yang sobek gitu. Saking parahnya kehabisan darah, tewaslah di scene itu. Kita lihat si Asli tewas juga. Pertanyaan besar di belakang kepala, final film ini seperti apa? Kok kacau sekali. Dari awal menyeramkan sampai akhir menyeramkan. Si Asli yang tadinya merasa punya kedekatan sama si suster Mande itu, dan ternyata dia juga jadi incaran juga. Dia yang nancep, justru si Aslinya yang terbunuh kan begitu. Kan bingung kan? Finalnya adalah yang tadi gue bilang ini agak ambigu. Dalam keadaan tewas, di sini tuh tewas si Asli juga, berarti habis ya. Empat orang itu habis. Kamera semakin mendekat ke Asli, lalu kemudian ada suara, ayo bangun, kita sudah sampai ke tujuan yang kamu mau. Scene berganti, frame-nya juga berganti. Ternyata semua kejadian dari awal adalah mimpi seorang Asli. Begitu dibangunkan oleh kakaknya, kita udah tiba. Ternyata dari perjalanan tadi itu menuju gereja yang disasar oleh Asli, itu baru tiba. Jadi sejak tadi kejadian dari awal sampai terakhir itu adalah mimpinya Asli. Demi kejadian mimpi yang menyeramkan, ya tentunya si Asli juga seram, takut lah. Ya, kejadiannya seperti itu, diteror dengan ketakutan yang luar biasa. Bahkan dia terbunuh terakhirnya, mengakibatkan si Asli setelah nyadar, oh iya udah nyampe, dia ambil keputusan bahwa oke, fine, kita lanjut ke destinasi berikutnya, kita jalan-jalan aja. Gue nggak akan mau lagi melanjutkan penelitian ini. Dan gue mau bilang, kata Asli nih, gue mau bilang semua tentang Sister Mande, gereja tua, dan tahanan yang mati harus gue hentikan, harus gue tinggalkan mulai sekarang. Jadi sedikit lega juga sih bahwa akhirnya semua kejadian itu hanya mimpi. Leganya juga kalau gue sih, yaudah memang seperti itu sih, ngapain sih terobsesi dengan sesuatu yang seperti itu yang bisa mengancam. Syukur-syukurnya ini hanya mimpi. Jadi itu yang gue mau sampaikan, gue mau bawakan ke kalian. Referensi film yang bagus, judulnya udah gue sebut tadi, tahun rilisnya 2020. Keren, bagus. Cuman ya itu, lu sedikit diajak berpikir. Yang akhirnya gue sendiri setelah gue tonton ulang, oke, fine, film ini bagus, keren, seremnya dapat, bagus, dan mengajak kita sedikit berpikir. Oke guys, seperti itu yang gue mau sampaikan. Kita bertemu di next video. Thank you. Bye bye.